Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang bertahta di sorga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Bersyukur atas penyertaan-Mu, bersyukur atas berkat-Mu dalam kehidupan kami dari sehari ke sehari. Jikalau kami ada sampai hari ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Biarlah pujian yang kami panjatkan, kami naikkan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan sekarang tibalah waktunya bagi kami mendengar Engkau berbicara melalui pemberitaan firman-Mu. Biarlah Engkau yang akan menolong hamba-Mu untuk menyampaikan sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema firman Tuhan atau renungan pada hari ini adalah doa di hadapan Allah. Tentu kita sudah sering mendengar topik-topik tentang doa, kita juga tentu sudah sering berdoa, tetapi kita perlu diingatkan lagi mengapa kita perlu berdoa, mengapa kita harus berdoa, dan bagaimana berdoa di hadapan Allah. Kita akan membaca dari Injil Lukas 11, ayat 1 sampai ayat yang ke-13, tapi saya akan membacakan untuk kita Injil Lukas pasal 11 ayat yang pertama. Bagaimana di sini diceritakan Yesus ditanya oleh murid-muridnya atau diminta oleh murid-muridnya supaya mereka diajari berdoa. Kita baca bersama-sama, perhatikan Alkitab saudara, Injil Lukas pasal 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Perhatikan di sini, di dalam kalimat ini dikatakan oleh murid-muridnya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Mengapa mereka berkata seperti itu? Karena mereka melihat Yesus Kristus sebagai guru mereka suka berdoa. Sehingga mereka ingin berdoa seperti guru mereka berdoa. Dan di sini kita melihat Yesus mengajar mereka untuk berdoa dengan mengatakan, "Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Tetapi ada juga yang ditambahkan di sini sebagai satu perumpamaan atau contoh bagaimana seorang berdoa itu adalah seperti seorang sahabat yang mendatangi temannya untuk minta bantuan di malam hari. Dan karena dia sahabat, pastilah dia mengabulkan permintaan itu. Demikian juga kalau kita berbicara berdoa di hadapan Allah, kita harus menyadari bahwa kita memiliki hubungan dengan Allah. Manusia secara umum tentu memiliki hubungan dengan Allah sebagai ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi ada juga hubungan yang khusus, yaitu kita sebagai anak-anak Allah. Sekarang kita mau melihat apa itu berdoa. Berdoa adalah menyampaikan atau mengutarakan isi hati kita kepada Allah. Isi hati ini bisa melalui berupa pujian, bisa juga berupa permohonan, bisa juga berupa keluhan. Jadi berdoa mengutarakan atau menyampaikan isi hati kita kepada Allah. Bisa itu lewat untayan kata-kata, itu bisa melalui nyanyian, itu juga bisa melalui ratapan. Kemudian berdoa yang perlu kita ketahui, hal yang sangat penting dalam hal berdoa adalah kita berkomunikasi dengan Allah. Artinya Allah mendengarkan kata-kata kita dan kita juga mendengarkan kata-kata dari Allah. Jadi kalau orang berkomunikasi biasanya itu adalah terjadi dua arah. Ada jawaban. Kita mendengarkan, kita didengarkan, kita menjawab, dan lawan bicara kita atau teman kita juga menjawab. Seperti itulah berdoa di hadapan Allah. Jadi saudara-saudara, kita perlu menyadari hal ini supaya kita jangan
Seperti orang-orang yang tidak mengerti tentang doa, dia menganggap doa itu hanya seperti satu kalimat-kalimat mantra, mujarab yang penting diucapkan, yang penting dihafalkan. Soal kepada siapa dia menyampaikannya itu tidak terlalu jelas. Tetapi kita tidak demikian. Tetapi ini adalah karena adanya hubungan. Yesus berkata kepada murid-muridnya dan juga para pendengarnya di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Ini adalah satu contoh pola doa yang sangat pribadi, menunjukkan hubungan yang baik dengan Allah. Perhatikan Matius 6 ayat 6 dikatakan demikian, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di sini ada hubungan kita dengan Allah, merupakan hubungan yang sangat dekat atau sangat intim, yaitu hubungan anak dengan Bapa. Itu sebabnya dikatakan di sini, kalau kamu berdoa jangan seperti orang-orang munafik yang suka mempertontonkan doa di mana mereka berdoa, tapi di sini katakan masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah kamarmu dan berdoalah kepada Bapamu di tempat tersembunyi. Berarti adalah privat. Ini adalah hubungan yang sangat dekat, hubungan yang sangat intim, sehingga karena intim hubungan ini di dalam doa itu tentu kita fokus hanya kepada Tuhan, tidak membiarkan hal-hal yang lain yang akan mengganggu kita. Dan inilah kita lihat nanti dalam topik ini, bagaimana berdoa di hadapan Allah. Siapa yang boleh berdoa? Bagaimana doa itu bisa memberikan pengaruh atau kuasa kepada orang yang mendoakan? Jadi mengapa kita harus berdoa? Sekarang kita mau melihat yang pertama. Berdoa kepada Allah. Yang pertama kita lihat adalah hubungan dan sikap. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Allah dan bagaimana sikap kita? Tentu kita perlu menyadari ada dua hal yang menjadi hubungan kita dengan Allah. Di satu sisi, dia adalah Bapa kita yang bisa dekat dengan kita. Kita bisa berbicara, mengutarakan apapun isi hati kita. Tetapi di sisi yang lain, dia juga sebagai Allah yang harus kita hormati. Jadi hubungan dan sikap, hubungan ini ada dua bagian, saudara-saudara. Semua, yang pertama adalah yang umum, di mana semua manusia bisa berdoa kepada Allah. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan hanya manusialah yang bisa berdoa kepada Allah. Tapi yang khusus itu apa? Yaitu mereka yang sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Yaitu kita orang-orang percaya yang disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi bukan hanya berdoa seperti orang beragama pada umumnya. Ya mereka juga berdoa. Tapi di sini adalah hubungan yang intim, hubungan yang erat. Jadi kalau saya berdoa kepada Tuhan, saya bukan lagi berdoa hanya karena saya manusia, ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bukan itu lagi, itu adalah hal yang umum. Tapi sudah lebih khusus lagi karena saya adalah anaknya. Nah, kalau demikian bagaimana sikap kita ketika kita berdoa? Yaitu kita harus mengakui keberadaan Allah itu, eksistensi Allah itu. Yaitu dia agung, dia mulia, dia besar, dia kudus. Kita harus mengakui itu. Kemudian kita juga pada saat yang sama, kita harus menyadari keberadaan kita atau ketidaklayakan kita. Karena kita adalah manusia, sedangkan dia adalah Allah, dia kekal, dia kudus, sedangkan kita adalah orang yang berdosa, yang terbuat dari debu. Jadi kita harus sadar kegagalan-kegagalan kita. Jadi kita sedang menghadap Allah yang kudus, kita sebagai manusia. Ini merupakan hal yang luar biasa. Jadi tidak bisa kita dalam doa itu serta-merta hanya menyampaikan permohonan kita. Tetapi perlu sikap kita mengakui dia. Kita perlu mengagungkan dia. Kita perlu memuji
memuji kebaikannya, mengagungkan kebesaran dan kekudusannya. Kemudian dalam sikap ini juga kita harus menghormati Dia sebagai Allah. Seperti yang saya katakan tadi, hubungan kita dengan Allah itu ada dua sisi atau dua segmen. Yang pertama, hubungan antara anak dengan bapa. Kita bisa leluasa tanpa batas kapan kita datang kepadanya, apa yang mau kita minta kepadanya. Tetapi jangan lupa pada saat yang sama Dia juga adalah Allah yang harus kita hormati, kekudusannya yang harus kita agungkan. Kalau kita melihat di ayat yang kedua dari Lukas pasal 11 dari pembacaan Alkitab kita pada hari ini sebagai bahan renungan kita, di sana dikatakan Yesus mengingatkan mereka supaya mereka punya sikap menghormati Allah. Lukas 11 ayat yang kedua, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi kita harus sadar setiap kita berdoa, setiap kita menghadap Allah melalui doa, kita sedang menghadap pribadi satu-satunya yang kudus. Yang sebenarnya tidak terhampiri oleh siapapun, tidak terhampiri oleh apapun. Tetapi kenapa kita bisa menghampiri Allah yang kudus? Karena kita sudah diampuni, karena kita sudah disucikan oleh darah Yesus Kristus. Jadi berdoa di hadapan Allah yang pertama, kita perlu menyadari hubungan kita, tetapi pada saat yang sama adalah sikap kita. Hubungan kita sebagai anak dan juga hubungan kita sebagai umat. Dia Bapa kita, sekaligus Dia juga adalah Allah kita. Dan kita bersyukur hubungan ini menjadi khusus, bukan lagi hanya kita sebagai ciptaan, tetapi sudah menjadi ciptaan baru atau sudah menjadi anak-anak Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berdoa di hadapan Allah. Kenapa kita berdoa? Siapa yang boleh berdoa? Tentu ada satu hal yang sangat mendasar yang perlu kita pahami. Kita berdoa di hadapan Allah. Yang kedua adalah Allah menghendaki kita berdoa. Ini perlu. Karena biasanya orang berpikir bahwa berdoa itu karena ada kebutuhan. Itu sebabnya ada orang berdoa karena dorongan kebutuhan. Tapi ada orang tidak merasa perlu lagi berdoa karena dia merasa kebutuhannya sudah terpenuhi. Tapi ada juga orang jadi berhenti berdoa. Karena apa? Karena setelah dia berdoa, doanya belum dijawab oleh Tuhan. Jadi ini berdoa yang seperti itu adalah berdoa karena kehendak manusia, didorong oleh kebutuhan, didorong oleh keinginan, didorong oleh keadaan-keadaan yang mendesak. Tetapi perlu saudara pahami pada saat ini bahwa kita berdoa, yang sangat penting kita pahami adalah bahwa Allah menghendaki kita berdoa. Berarti kan Allah menghendaki kita berdoa. Di dalam Kisah Rasul 17 ayat 26 sampai 27 menjelaskan hal itu kepada kita. Apa alasannya? Mengapa Allah menghendaki kita untuk berdoa? Karena apa? Yang pertama, Allah menghendaki kita berdoa karena kita adalah anak-anaknya. Jadi sebagai Bapa, Dia rindu anak-anaknya itu datang bersekutu dengan Dia. Salah satunya melalui doa. Kemudian, karena Dia mengasihi kita. Apapun keadaan kita, Allah menghendaki kita berdoa karena kita anak-anaknya dan karena Dia mengasihi kita. Kemudian, karena Dia ingin bersekutu dengan kita. Ini merupakan hal yang sangat indah, sangat luar biasa. Ternyata saya perlu menyadari, saudara perlu menyadari bahwa kita itu berdoa bukan hanya karena kita punya kebutuhan. Bukan karena kita perlu perlindungan, tapi ada hal yang sangat mendasar, yaitu Allah sendiri menghendaki supaya kita berdoa. Karena kita adalah anak-anaknya.
Karena Dia sangat mengasihi kita. Dan Dia ingin bersekutu dengan kita. Mari kita baca Kisah Rasul 17 ayat 26 sampai 27. Kisah Rasul 17 ayat 26 sampai 27. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ayat yang ke-27, di sini penekanannya, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Jadi Tuhan izinkan ada batas-batas bagi kita, batas kediaman kita, masalah kita, sehingga kita sadar keterbatasan kita. Tujuan Allah membuat batas-batas itu adalah, di sini dikatakan supaya manusia itu mencari Allah. Jadi ini menjadi dasar yang saya katakan tadi. Ternyata kita perlu berdoa, kita boleh berdoa, kita diizinkan berdoa adalah karena Allah sendiri menghendaki supaya kita berdoa. Ini sangat luar biasa. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mau berdoa, jangan lagi hanya karena ada masalah. Ya. Tapi ingatlah, kalau engkau berdoa, berarti juga engkau harus berpikir bahwa berdoa karena engkau mengasihi Allah. Karena engkau ingin bersekutu dengan Allah. Karena Allah juga menghendaki kita berdoa, karena Dia mengasihi kita, Dia ingin bersekutu dengan kita. Mengapa? Karena kita adalah anak-anaknya. Jadi saudara-saudara, bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita berbeda dalam hal ini. Ini karena ada hubungan. Jadi ada dua hal tadi yang saya sampaikan. Yang pertama, berdoa di hadapan Allah adalah melihat hubungan dan sikap kita. Dan yang kedua, kita mengerti bahwa Allah menghendaki supaya kita berdoa. Dan sekarang kita melihat yang ketiga, bagaimana doa itu berdampak, berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan kita. Jadi supaya kita jangan yang penting berdoa dan saya sudah berdoa, tetapi Alkitab mengajarkan kita bahwa doa itu ada pengaruhnya, ada dampaknya dalam hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, dan juga untuk masalah-masalah kita. Jadi supaya doa itu berdampak, harus berdoa dengan keyakinan. Ya. Jadi harus dengan keyakinan. Kalau kita tidak yakin, itu doa itu menjadi doa yang sia-sia. Dan kemudian, bagaimana doa itu supaya berdampak? Doa itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Karena Allah tidak akan pernah mengabulkan doa yang tidak sesuai dengan kehendaknya, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Hanya yang sesuai dengan kehendak Allah. Menarik apa yang dikatakan oleh Rasul Yakobus. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai ayat 18. Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi saya katakan tadi, doa yang berdampak itu adalah doa yang didasari keyakinan. Ayat yang ke-17 menarik di sini. Yakobus mengatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya.
Jadi tidak ada orang-orang tertentu dan hanya orang itu yang jikalau berdoa, maka doanya itu berkuasa atau doanya itu berdampak, saudara-saudara. Yakobus memberikan pandangan, meskipun Elia ini adalah nabi besar, nabi yang luar biasa. Tapi tetap Yakobus mengatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tapi Yakobus menekankan di sini, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Bersungguh-sungguh berdoa. Apa yang didoakan Elia yang pertama? Dia berdoa supaya hujan tidak turun. Maka hujan pun tidak turun 3,5 tahun. Kemudian dia juga berdoa supaya hujan turun, maka hujan pun turun sehingga tumbuh-tumbuhan bisa produktif kembali. Jadi saya juga manusia biasa. Saya punya pengalaman bagaimana berdoa, mendoakan orang dengan jawaban doa yang bermacam-macam. Ada yang sesuai dengan yang saya doakan, yang kami doakan, ada yang tidak, saudara-saudara. Tetapi itulah kehendak Allah. Saya pernah mendoakan orang, saya tidak tahu orang yang minta didoakan ini tiba-tiba berlutut di hadapan saya dan teman saya, dia mengatakan, tolong doakan saya. Saya tanya, apa yang mau dia? Pokoknya tolong doakan saya. Ya kami doakan, lalu kami pulang, kira-kira 2 minggu kemudian baru kami tahu, ternyata dia minta didoakan itu karena dia sakit dan dia sembuh. Ya, dia sembuh. Tapi pernah juga ada orang saya doakan, keluarganya minta didoakan supaya dia sembuh dari sakitnya, tapi dipanggil Tuhan. Ya, walaupun itu tidak dikehendaki, tapi kemudian kami mengerti bahwa itulah jawaban yang terbaik dari doa kami saat itu, saudara-saudara. Ya. Jadi tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada doa yang percuma. Tapi perlu kita pastikan di sini, doa yang berdampak, doa yang berkuasa itu adalah yang dengan yakin didoakan. Dengan sungguh-sungguh, seperti dikatakan di sini, Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Kemudian harus sesuai dengan kehendak Allah. Yesus sendiri suka berdoa, padahal dia adalah Allah. Walaupun dalam keadaan manusia, dia adalah Allah. Mengapa dia berdoa kepada Bapa surgawi? Ya tentu menunjukkan hubungan dia dengan Bapa sebagai hubungan yang intim. Tapi juga dia pernah berdoa untuk keadaan dia. Pada saat menjelang dia disalibkan dan dia berkata, janganlah yang ku kehendaki, tapi yang engkau kehendaki. Jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Jadi semua jawaban doa itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ada orang salah berdoa, motivasinya berdoa. Dan itu tidak pernah memberikan dampak, saudara-saudara. Yang terakhir yang mau kita lihat, berdoa di hadapan Allah adalah berdoa tanpa henti. Ya, seperti dikatakan dalam 2 Tesalonika 17, tetaplah berdoa. Berdoa tanpa henti. Saya sudah menyinggung tadi, ada orang, tadinya dia berdoa, tapi dia tidak mau lagi berdoa. Karena apa? Karena doanya tidak dijawab, tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tapi mau saya tegaskan di sini, setelah kita mengerti bahwa Allah sendiri menghendaki supaya kita berdoa, berarti kita tidak boleh berhenti berdoa. Tidak boleh berhenti berdoa. Karena apa? Kita perlu menyadari bahwa doa itu harus kita pandang sebagai kebutuhan. Jadi kalau itu sebagai kebutuhan, maka kita harus berdoa. Bukan berdoa hanya kalau ada kebutuhan. Kalau karena ada kebutuhan itu biasa, semua orang melakukan itu. Tapi berdoa itu harus merupakan kebutuhan kita. Kenapa itu kebutuhan kita? Kenapa itu jadi kebutuhan kita? Karena kita perlu bersekutu dengan Allah. Kita perlu penyertaan Allah. Kita perlu hubungan dengan Allah. Yang juga adalah Bapa kita. Kemudian, mengapa kita tidak boleh berhenti berdoa? Berdoa tanpa henti karena Tuhan mendengarkan doa kita. Ya.
Semua doa kita didengarkan oleh Tuhan. Kemudian, mengapa kita berdoa tanpa henti? Karena Tuhan akan menjawab doa. Ya. Tuhan akan menjawab doa. Apapun jawabannya. Apakah dia memberikan seperti yang kita minta, atau dia memberikan lebih daripada yang kita minta, atau tidak seperti yang kita minta. Tuhan paling tahu apakah yang kita minta itu baik untuk kita atau tidak. Kalau tidak baik pasti tidak dikabulkan. Tapi kalau itu baik pasti diberikan. Tapi kalau itu kurang baik, dia akan berikan lebih daripada apa yang kita doakan. Jadi saudara-saudara, jangan engkau berdoa hanya jikalau ada pergumulanmu. Jangan engkau berdoa kalau ada masalahmu. Apalagi engkau sebagai pelayan, jangan engkau berdoa hanya karena mau ada pelayanan. Tapi tidak boleh kita berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Di dalam Mazmur 3 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Jadi pemazmur memastikan di sini, dengan nyaring, artinya kita bisa berteriak dalam doa kita, dan ia menjawab. Dia pasti menjawab. Jadi kalau engkau sekarang mungkin engkau menyerah, untuk apa lagi saya berdoa? Semua sudah terlambat. Bagi Tuhan tidak ada istilah terlambat. Tetapi jauh lebih penting lagi, kalaupun doa kita belum dijawab atau tidak dikabulkan oleh Tuhan, kita harus tetap berdoa. Kenapa? Karena Tuhan menjadi kebutuhan kita yang terutama. Dia mengasihi kita, dia menjamin hidup kita. Dan ada satu hal yang sangat penting juga yang perlu kita ketahui, bahwa hubungan kita dengan dia sebagai Bapa, sebagai Allah, itu bukan semua di dunia ini, tapi sampai kepada kekekalan. Jadi sekarang sampai kekekalan kita harus terus bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana berdoa tanpa henti? Kalau saudara mau menerapkan berdoa tanpa henti, berarti saudara harus menyediakan waktu untuk berdoa, bukan berdoa kalau ada waktu. Artinya, menyediakan waktu untuk berdoa, punya jam doa, ada alokasi waktu yang memang kita khususkan itu hanya untuk berdoa. Saudara sendiri mengatur, Tuhan tidak memberikan jam tertentu bagi kita, bahwa disitulah yang paling baik berdoa, tidak. Kemudian kita harus memiliki komitmen. Jangan hanya ditentukan jamnya, tapi tidak dilakukan secara komitmen, dan juga harus dilakukan secara konsisten. Ya. Artinya konsisten itu apa? Teratur. Komitmen itu apa? Terus dilakukan. Itu kalau kita memiliki gaya hidup berdoa tanpa henti. Jadi saudara-saudara, mari kita semua dalam kehidupan rohani kita harus selalu menyadari bahwa kita perlu berdoa. Karena apa? Ini ada satu pernyataan yang saya anggap ini sangat luar biasa. Tuhan memiliki waktu untuk mendengar orang yang memiliki waktu untuk berdoa. Ya. Walaupun Tuhan itu bisa kita panggil kapan saja, dalam waktu bagaimana saja. Tapi kalau saudara berdoa hanya memberikan sisa-sisa waktu, maksud dari pernyataan ini, Tuhan tidak punya waktu untuk Anda. Tapi kalau Anda berdoa, kalau saudara berdoa karena kerinduan, maka Tuhan akan dengan senang hati menyambut kedatangan saudara, kehadiran saudara berdoa. Jadi inilah yang perlu kita renungkan pada saat ini, saudara-saudara, supaya kita punya kehidupan doa yang berkualitas, kehidupan doa yang berpengaruh untuk pertumbuhan iman kita, juga untuk mendoakan orang lain. Yang pertama, yang perlu kita tahu, bahwa berdoa di hadapan Allah, kita perlu mengerti bahwa doa itu merupakan satu sarana komunikasi kita dengan Allah. Mengutarakan, menyampaikan isi hati kita, permintaan, pujian, apapun itu. Dan yang kemudian, kita perlu menyadari hubungan dan sikap kita dalam berdoa.
bahwa Dia adalah Bapa kita. Tapi pada saat yang sama, Dia adalah Allah kita. Kita boleh dekat mencurahkan isi hati kita. Tapi kita harus hormati Dia. Kita harus akui keagungannya, kekudusannya. Dan kita juga harus menyadari, mengakui keterbatasan kita, ketidaklayakan kita. Sehingga kita mengerti jikalau kita berdoa itu adalah karena anugerah. Nah, kemudian kita juga perlu di dalam doa itu memiliki doa yang memberi dampak. Nah, doa itu memberi dampak kalau dengan yakin atau dengan sungguh-sungguh, dan itu kalau itu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kemudian kita harus berdoa tanpa henti. Jadi bukan karena ada kebutuhan, tapi doa itu sebagai kebutuhan. Walaupun doa belum dijawab oleh Tuhan, kita tetap berdoa. Karena yang lebih penting daripada jawaban doa itu adalah hubungan kita dengan Allah. Komunikasi kita dengan Allah. Ini yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang percaya, saudara-saudara. Jadi kalau saudara berdoa, ketahuilah hal-hal ini. Maka doamu akan menjadi doa yang berkenan kepada Allah, doa yang akan berpengaruh untuk hidupmu dan juga orang lain yang berdoa bersama-sama dengan engkau. Kalau engkau berdoa, betul-betul engkau siapkan waktumu, ruanganmu, dan tidak boleh diganggu oleh siapapun. Karena apa? Engkau sedang menghadap pribadi yang kudus, pribadi yang agung, dan dia boleh diduakan, dia harus diutamakan lebih daripada siapapun. Kiranya renungan ini boleh mencerahkan saudara, memberkati saudara, sehingga pola doa kita, motivasi doa kita semakin hari semakin baik. Sehingga kita berdoa, doa kita diperkenankan oleh Allah, dan kita pun menerima jawaban-jawaban doa kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa Surgawi atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada sore hari ini, yang Tuhan ingatkan supaya kami mengerti bahwa doa itu merupakan suatu hubungan kami yang khusus, yang baik dengan Tuhan. Sehingga kami tidak lagi berdoa hanya kalau ada kebutuhan. Tapi kami melihat doa itu sebagai kebutuhan kami. Kami akan lakukan secara konsisten dengan komitmen kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami terus dibaharui oleh Tuhan. Ampuni kami jikalau dalam doa-doa kami selama ini ada hal-hal yang kami lakukan hanya sebagai kebiasaan, hanya sebagai pemenuhan kebutuhan kami, supaya di waktu yang akan datang kami melakukannya semakin baik lagi. Biarlah Engkau dipermuliakan di dalam kehidupan kami melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mempersiapkan persembahan kita yang kita berikan kepada Tuhan dengan diiringi nyanyian Ku persembahkan bagimu Yesus. Ku persembahkan bagimu Yesus, yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan kami dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagi-Mu. Marilah kita mengakhiri ibadah kita ini dengan berdoa. Kita mau serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Allah kami yang kudus, yang hadir dalam persekutuan kami pada sore hari ini. Lewat puji-pujian kami telah mengagungkan Engkau, dan kami juga sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Dan kami bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu, berkat-berkat-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami telah memberikan persembahan kami kepada Tuhan,
sebagai ucapan syukur kami, karena kami mengasihi Engkau Allah yang selalu mengasihi kami dan memberkati kami. Berkenanlah Engkau akan persembahan kami ini, ya Tuhan. Dan kami serahkan kehidupan kami setiap pribadi, dimanapun kami berada saat ini, apapun yang menjadi masalah pergumulan kami masing-masing, pergumulan pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, kami serahkan semua kepada Tuhan. Dan kami mensyukuri untuk semua kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Untuk rencana-rencana ke depan dalam pelayanan kehidupan kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga bersama-sama berdoa untuk pelayanan kami di IPDPA, baik itu di pemuda mahasiswa dan seluruh komisi pelayanan yang ada, baik yang di Medan maupun yang ada di luar kota. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Karena itu Tuhan, kami serahkanlah seluruh keberadaan kami, seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mohonkan supaya Tuhan mencurahkan berkat-berkat atas kami semua. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus akan memberkati menyertai kita mulai saat ini, besok, dan seterusnya sampai hari Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kembali.